Jumpa lagi dengan saya. Malam ini saya mencoba untuk memperkenalkan satu alat ini. Alat ini saya dapatkan dari teman saya, berasal dari daerah Sulawesi Tenggara. Mereka menamakan alat musik ini lalope. Ya, mungkin secara kesejarahan saya juga tidak begitu mengerti dengan alat ini. Namun alat ini sangat saya sukai karena saya adalah pencinta musik tradisi. Kenapa? Salah satu yang membuat saya suka dengan alat ini adalah bunyinya sangat magis sekali, dan tangga nadanya kalau kita ketahui itu sebuah tangga nada yang di luar musik barat, ya, di luar musik barat. Apakah ini termasuk diatonis juga atau tidak? Saya tidak berani mengatakan itu. Secara teori, dia memiliki nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 7 dan ke-8. Tetapi bukan yang bernada diatonis atau do re mi fa sol la si do. Saya juga nggak ngerti apa sebutan nama di daerah sana. Tapi yang pasti alat ini juga tadinya berfungsi magis, dan juga konon katanya alat ini termasuk alat untuk penyembuhan penyakit. Nah, entah itu penyakit apa, saya juga tidak mengerti. Namun, ada keunikan dari alat ini. Satu, tangga nada, ya. Tangga nadanya coba saya urut dari satu-satu. Ya, begitulah tangga nadanya. Dan di sini ada sambungan, ya. Tunggu, sebelumnya ini panjangnya sekitar 75 cm, dan garis tengahnya kira-kira ini 2,5 cm. Kemudian ada satu alat lagi, ya. Saya rasa alat ini adalah untuk membuat nadanya lebih turun lagi atau lebih rendah, dan membuat perbedaan warna nada, ya. Saya coba tanpa sambungannya. Nah, beda kan? Ketika dipakaikan ini, bambu, juga dikasih bambu, makanya bunyinya akan lebih dalam dan rendah sedikit. Ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan atau akan menjelaskan pada anak-anak muda, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertukar pikiran dengan saya, silahkan nanti komen di bawah, ya. Silahkan komen. Dan kembali lagi, kalau misalnya Anda ingin subscribe, silahkan. Kalau nggak apa-apa. Kembali lagi, channel ini untuk catatan bagi saya, ya. Nah, saya mencoba mengeksplor alat musik ini sesuai dengan keinginan saya, tanpa saya mengetahui bagaimana lagu daerah tersebut. Nah, saya harus berani melakukan itu. Kenapa? Buat saya, alat musik itu adalah senjata bagi saya. Ya, senjata bagi saya. Kenapa saya katakan senjata? Karena dengan alat musik inilah juga saya bisa menyambung hidup saya.
Dan dengan alat musik ini juga saya menunjukkan ekspresi saya. Bagaimana ekspresi saya terhadap alat musik yang mungkin memang bagi masyarakat di sana itu sangat dihargai sekali, dan saya juga mencoba menghargai sesuai dengan ekspresi saya, apresiasi saya terhadap alat musik itu sendiri. Nah, tentu akan berbeda bagaimana cara saya memainkan alat musik ini dengan orang daerah sendiri. Nah, saya mencoba untuk bersikap adil ya, sedikit adil lah dengan alat-alat musik itu sendiri. Kadang-kadang kita bersifat sangat etnosentris di dalam persoalan alat musik. Begitu juga mengajarkan orang lain. Seolah-olah orang daerah lain tidak boleh bermain alat musik yang kita miliki. Itu yang saya temui di lapangan. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir dengan perasaan ya. Ya, di balik itu kita juga harus mengerti. Buat orang-orang daerah manapun, alat musik merupakan bagian dari jati dirinya. Ya, bagian dari jati dirinya dan bagian dari kebudayaan mereka gitu. Jadi mungkin ada perasaan bahwasanya alat musik saya itu adalah sebuah kebudayaan saya. Kenapa orang lain yang mencoba untuk memainkannya? Kembali lagi saya mengatakan kita berusaha untuk adil dalam perilaku dalam alat musik itu sendiri. Contoh lain, ketika Anda punya duit atau punya uang, mampu membeli keyboard, ya, itu sudah barang industri loh. Nah, Anda memainkannya dengan lagu-lagu daerah. Ketika itu, keyboard itu tidak menjadi haram atau boleh dikatakan menjadi dilarang. Bagi saya, itu boleh-boleh saja. Begitu juga dengan kenapa saya tidak bersikap seperti itu dengan alat musik ini. Nah, kalau kita terbuka dengan alat-alat musik itu sendiri, kita membuka diri, membuka mindset kita, mencoba untuk mengajarkan orang lain, bukankah itu sebuah keuntungan bagi kita? Keuntungan memang tidak berupa duit saja, ya, tidak berupa duit saja. Keuntungan itu adalah bagaimana orang itu bisa mencintai daerah kita, bisa mencintai alat musik kita. Atau juga kita tidak akan rugi, ya, kita tidak akan dirugikan dalam hal itu. Namun kalau ada yang spesifik, tunjukkan pada orang tersebut. Begitu juga saya, bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, kalau saya salah, tunjukkan saya nanti, ya, mana yang benar menurut tradisi. Tetapi saya agak kurang yakin dengan hal itu. Karena apa? Ya karena orang-orang tradisi itu pun sebenarnya masih enggan mengajarkan siapapun. Nah, selanjutnya Anda yang memutuskan, Anda yang mencoba, Anda yang memutuskan. Karena apa? Karena banyak hal mungkin pertimbangan dalam hal itu. Dan saya pun tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Ya, kembali lagi, ini adalah catatan saya, belajar musik tradisi. Namun, saya tidak akan berhenti sampai di situ. Bahwasanya alat musik adalah senjata bagi saya. Alat musik itu adalah pusat bagi saya, salah satu inti dari kejiwa saya. Ketika saya menganggap ini adalah barang, ya, ini cuma barang, ya, alat mainan, alat musik, berarti boleh dong saya memainkan sesuai dengan ekspresi saya. Seperti juga Anda bermain gitar dengan lagu daerah, seperti juga Anda bermain-main keyboard dengan lagu-lagu daerah, sehingga mengalahkan musik-musik daerah sendiri. Dan alat musik daerah Anda sudah tidak muncul lagi gara-gara solo keyboard. Semuanya ditinggal di belakang.
Padahal yang Anda tinggalkan adalah milik Anda. Nah, begitu juga saya sekarang. Saya tidak mau meninggalkan hal-hal itu. Ya. Saya ingin mencoba berekspresi sesuai dengan kemampuan saya. Lagi-lagi, saya mencoba untuk bermain secara bebas atau berimprovisasi. Mengenali dulu alat tersebut itu sangat penting. Bagi saya, alat ini seperti sangat memberikan nuansa magis. Sampai saat ini, lagu aslinya juga saya belum tahu seperti apa. Tetapi saya sangat suka dengan warna suaranya Lalope ini. Saya sangat suka. Ketika saya memainkan Lalope ini, rasanya saya udah terhanyut entah bawa di bawah kawana. Yang memainkan itu adalah jari jemari saya yang memainkan, yang memetik, ya. Tetapi sementara itu perasaan saya dan otak saya berjalan sendiri tanpa diperintah. Kamu harus memainkan lagu ini gini 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 gini, enggak, memainkan notasi ini, tidak. Itulah yang akan saya lakukan pada malam ini, ya. Nah, kenapa? Jujur, pada malam ini rasanya batin saya sangat menjerit. Sangat menjerit dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ya, sangat menjerit sekali. Saya nggak bisa melepaskan seperti apa. Kalau saya teriak, nggak ada gunanya. Yang ada tetangga, ada datang, ada apa. Yang jadi keluarga saya jelek. Anak-anak saya akan kaget. Keluarga saya akan hancur. Jadi sesuai kembali dengan saya bilang konsep dari bermain musik orang Minang itu, alat musik adalah pamenan atau mainan, sekaligus itu bisa mengekspresikan jiwa kita. Saya tidak perlu apakah ada orang penonton yang banyak seperti sebelumnya. Saya bilang tidak. Saya tidak perlu dikatakan ini bagus. Nggak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah bagaimana generasi muda kembali melihat tradisi itu sangat baik dan sangat bagus. Bagaimana kita mengemasnya, ya. Bagaimana kita kembali mengangkat tradisi-tradisi yang penuh nilai, yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan histori segala macam. Di sini saya tidak sedikit pun merasa merasa berlebih dari siapapun. Kembali lagi, saya akan mencoba berekspresi dengan Lalope sesuai dengan hati, otak, atau imajinasi saya malam ini. Oke.
Nah, kalau itu dilakukan berulang-ulang, ya, mungkin ditambah dengan bunyi-bunyi alat musik yang lain, mungkin Anda akan membuat dengan tempo, ya, atau kadang-kadang mirip uh, mirip selendro, alat musik Jawa, tetapi berbeda, tetap aja beda. Karena apa? Karena alat ini memang sengaja dirancang untuk mengalun, ya, mengalun atau menyampaikan perasaan manusia itu dengan secara dalam. Ini adalah sastra tanpa kata, kalau menurut saya. Bermain sendiri, memainkan alat musik sendiri dengan hati nurani kita, saya mengatakan itu adalah kita sudah membuat sastra tanpa kata. Karena syair-syairnya itu udah ada di dalam benak kita sendiri, benak penontonnya. Apa yang dia rasakan? Nah, kebebasan itulah kebebasan berekspresi, kebebasan menangkap, ya, tanpa disuruh harus begini, harus begini, harus begini, tidak. Ya, tidak ada kalimat-kalimat yang nyata, kalimat yang abstrak. Semuanya kalimat yang abstrak. Dalam permainan saya tadi itu, kalimat yang abstrak. Tetapi ada kata-kata yang disampaikan yang tidak bisa diucapkan. Disitulah kekuatan-kekuatan musik tradisi itu sendiri. Dia akan merasuk ke dalam hati. Dan dari dalam hati dikeluarkan ke dalam bentuk bunyi atau suara. Bukan dari syair. Dari syair tercipta ini. Tidak. Syair itu udah ada di dalam alat musik ini. Syairnya semua ada di sini. Kata-katanya ada di sini. Bagaimana hati Anda, pikiran Anda, jari Anda semuanya menjadi satu. Satu bentuk kesatuan yang mengungkapkan rasa itu. Saya rasa malam ini saya sudah sedikit terobati dengan Alope. Jujur, setiap saya merasa sesuatu hal yang sangat dalam dari perasaan saya akan menyampaikan dengan alat musik. Dan bagi saya, alat musik itu bagian dari diri saya. Bagian dari doa saya. Bagian dari syair saya. Bagian dari kata hati saya. Terima kasih orang Sulawesi Utara. Terima kasih orang tradisi. Anda boleh dikatakan ketinggalan zaman, Anda boleh dikatakan kuno, Anda boleh dikatakan kolot, tapi bagi saya Anda selalu modern karena sikap saya adalah menghargai Anda, mencoba mempelajarinya terus dan terus baru. Saya mengambil pepatah orang Minang, ya. Kain dipakai akan usang, adat dipakai akan baharu. Artinya apa? Kain kalau kita pakai itu akan usang dan habis. Adat atau alat musik dipakai akan selalu baru. Baru dalam artian selalu ada sikap-sikap baru untuk menumbuh kembangkan alat musik itu sendiri. Begitu juga dengan adat istiadat. Makanya jangan dibiarkan. Kalau Anda biarkan, dia akan menjadi hilang. Tetapi kalau dipakai, dia akan menjadi baru. Kalau Anda tetap memakaikan, akan muncul ide-ide baru untuk mengembangkan alat-alat ini. Tetapi kalau tidak, selesai. Sepakat? Kalau sepakat, mari dicoba. Mulai dari keterampilan Anda yang dianggap
orang bilang cemen atau sedikit, otodidak atau tidak. Yang otodidak, ya, jangan merasa malu. Otodidak itu adalah sebuah kepintaran, dan jangan terlalu percaya pada bakat. Anda mempunyai bakat, saya orang berbakat, jangan percaya pada bakat. Bakat itu perlu diasah. Orang yang belajar dari nol, proses itu bakal jadi lebih baik. Apalagi orang berbakat. Tetapi Anda selalu mengandalkan bakat, tanpa proses, Anda akan ketinggalan dari orang yang tidak berbakat. Selamat. Sukses ya.